Imam Al-Ghazali ini kan salah satu ulama besar di kalangan kita. Beliau lahir pada tahun 450. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala ucapan, segala penghormatan, segala pengagungan dan segala pujian hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha perkasa lagi maha agung. Selanjutnya salawat salam kita aturkan pada manusia yang mulia, yang mana Allah Azza wa Jalla beserta para malaikat melantunkan salawat dan salam kepada beliau. Ialah Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah merupakan panutan kita semua umat Islam. Dan semoga kita semua yang hadir pada majelis ilmu ini khususnya, dan seluruh umat Islam pada umumnya, mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Pesantren Al-Makhrusiyah Lirboyo Kediri, dengan tema kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali bagian pertama tentang hakikat taat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan beliau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillah. Hadzal kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini adalah kitab Bidayatul Hidayah, salah satu kitab yang fenomenal yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ini adalah salah satu kitab yang sangat fenomenal di kalangan kita, yang ditulis oleh seseorang yang dikenal dengan Hujjatul Islam. Nama asli beliau adalah Muhammad, putra dari Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita berbicara masalah Imam Ghazali, Masya Allah tidak ada habisnya. Imam Ghazali, beliau ini lahir di kota Tus, tepatnya di Khorasan yang sekarang ini namanya adalah Iran. Saya pernah alhamdulillah ziarah ke sana, ke Tus, ke Iran. Dan pernah juga berkali-kali salah makam dalam berziarah. Jadi suatu ketika 2 tahun yang lalu, mungkin tahun 2018, saya ke Iran. Kemudian saya ingin berziarah ke makam-makam yang ada di Iran, termasuk diantaranya ziarah ke makamnya Imam Ghazali. Waktu itu saya berziarah ke makamnya Imam Ali Ridha. Kemudian saya mencari makamnya Imam Ghazali. Saya bilang ke supir taksi, saya ingin ke Tus, ke makamnya Ghazali. Agak tidak begitu familiar di sana, karena memang berbeda aliran dengan apa yang dianut oleh Imam Ghazali. Di
Kita ketahui sendiri kalau di Iran itu mayoritas Syiah. Imam Ghazali sendiri bukan termasuk bagian daripada Imam Syiah. Jadi tidak begitu familiar, sehingga berkali-kali tanya kepada tukang taksi, Imam Ghazali siapa? Imam Ghazali yang ada di TUS. Akhirnya alhamdulillah ada satu taksi yang tahu. Dia bilang tepatnya makamnya ada di sana. Saya akhirnya berangkat pakai taksi. Di sana saya menemukan satu seperti bekas bangunan kerajaan, sudah banyak yang runtuh, tinggal puing-puing. Kemudian saya masuk ke dalam, saya kira ini makamnya Imam Ghazali. Di situ saya juga membaca surat Al-Fatihah, tahlil seperti layaknya orang NU lah. Di situ saya berziarah kubur, yakin di situ ada Imam Al-Ghazali. Kemudian ada supir taksi lagi lewat. Dia bilang, kamu cari siapa di sini? Saya cari Imam Ghazali di sini. Ini bukan makamnya Imam Ghazali. Ini adalah bekas kerajaan Saljuk. Dulu Imam Ghazali memang pernah mengajar di sini, cuman makamnya bukan di sini. Terus di mana makamnya? Ada di sana. Boleh antar saya ke sana? Boleh. Akhirnya saya diantar ke sana. Namanya seperti kubah. Ada satu kubah. Di situ saya masuk ke dalam. Kemudian tidak lama kemudian ada orang bilang lagi sama saya, kamu cari siapa di sini? Saya cari Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan di sini makamnya. Terus di mana makamnya? Ada di sana. Saya sudah tahlil juga di sana, ada makamnya juga saya di sana. Tahlil, doa dan lain sebagainya. Kemudian saya dibawa lagi ke satu tempat, ada gundukan tanah, dan di dalamnya itu ternyata ada ruang masuk ke lubang. Saya masuk ke dalam, dan di dalam tanah itu ada 3 makam. Dia bilang makam Imam Ghazali yang sebenarnya ada di dalam sini. Masuk ke dalam tanah. Saya masuk ke dalam tanah. Begitu masuk, ada kamar di dalam tanah itu. Dan ternyata ada 3 makam. Ada makam yang besar, sedang, sama yang kecil. Ini kemudian saya doa Fatihah seperti layaknya tradisi saya di makam yang besar itu. Akhirnya setelah itu alhamdulillah saya lega, saya sudah berziarah ke makamnya Imam Ghazali. Berangkat saya pindah lagi ke kota yang lainnya, yaitu ke kota Isfahan. Saya kemudian ke kota Isfahan berziarah, saya ke makamnya para ulama, termasuk diantaranya melihat bekas-bekas pondoknya Imam Abi Syuja. Di situ saya bertemu dengan salah satu orang Indonesia yang sudah lama di Iran. Dia bercerita tentang pengalaman dia mencari makamnya Imam Al-Ghazali. Saya akhirnya sharing dengan dia, dan dia mengatakan, saya alhamdulillah ketemu dengan makamnya Imam Ghazali, masuk ke dalam tanah. Oh ya, saya sama, masuk ke dalam tanah. Dan di situ ada beberapa makam. Iya betul, saya ketemu dengan beberapa makam, dan alhamdulillah saya kemudian berziarah ke makam yang kecil. Saya bertanya-tanya, kamu kok ke makam yang kecil? Iya, karena Imam Ghazali ketika wafat, beliau itu berpesan, makam saya nggak usah besar-besar, kecil saja. Padahal saya tadi berziarahnya itu ke makam yang besar. Dan saya mau balik lagi ke TUS, itu jaraknya sudah jauh sekali. Tapi saya yakinlah doa di mana saja pasti diterima. Mau ke makam yang kecil atau ke makam yang besar, mau yang sebelah sana atau yang sebelah sini. Itu pengalaman saya mencari makamnya Imam Al-Ghazali di TUS di Iran sekitar 2 tahun yang lalu. Dan memang Imam Al-Ghazali ini kan salah satu ulama besar di kalangan kita. Beliau lahir pada tahun 450. Karena usia beliau 55, berarti beliau wafat itu pada tahun 505.
Masehi, Hijriah. Ada satu hal yang menarik yang sampai sekarang saya kenang. Apa itu? Makalah beliau ketika beliau itu mau wafat. Jadi beliau mengatakan begini, jangan kau lihat jenazahku ini adalah aku, karena aku adalah ruh, sedangkan jenazah ini adalah sebuah jasad. Sebuah jasad, sebuah barang yang kasar, di mana aku ada di dalam jasad itu. Dia adalah pakaianku, dia bukanlah aku. Aku adalah mutiara yang berada di dalam cangkang, dan sekarang aku keluar dari cangkang itu. Dan aku adalah burung, sedangkan jasadku ini adalah kurungan, dan sekarang aku telah terbebas dari sangkar itu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerdekakan aku. Ini ditulis oleh Imam Ghazali dan ditemukan ketika beliau itu sudah wafat. Jadi luar biasa. Karena memang beliau wafat itu betul-betul seakan-akan disengaja. Menurut satu kisah, beliau itu wafat bilang kepada dua santrinya, ambilkan aku kain kafan. Diambilkan kain kafan oleh murid-muridnya, dan kemudian dipakai geletak dewe, mujur dewe, pamit bablas. Ini Imam Ghazali, subhanallah. Dan tulisan itu ditemukan setelah beliau wafat dan ditulis sebelum beliau wafat. Beliau memiliki karangan itu kalau tidak salah lebih dari 300 karangan. Dan yang sangat fenomenal, yang sangat kita kenal daripada karangan beliau adalah Ihya Ulumuddin. Ada 4 jilid. Ada juga Bidayatul Hidayah seperti kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Kemudian ada juga Al-Muqid Minad Dhalal, ada Tahaffudzul Falasifah, ada Mi'yarul Ilmi dan lain sebagainya. Yang di Indonesia itu yang terkenal ada 50 kitab karangan Imam Al-Ghazali. Itu karangan Imam Al-Ghazali ada yang ditulis pakai bahasa Arab, ada yang ditulis pakai bahasa Persia. Karena bahasa beliau aslinya itu adalah Persia, Imam Ghazali. Dan beliau memang belajar dari mana-mana, sampai ke Eropa, sampai ke Madinah, sampai ke Makkah. Imam Ghazali terkenal menurut orang-orang Barat itu sebagai filosof. Memang betul, beliau adalah seorang filosof. Imam Ghazali menurut orang-orang politisi, beliau adalah seorang ahli di bidang as-siyasah asy-syar'iyyah, yaitu politik Islam. Memang beliau seorang politisi. Menurut ahli fikih, beliau adalah seorang fuqaha, seorang faqih, seorang ahli fikih. Memang beliau adalah ahli fikih. Menurut para sufiyun, Imam Ghazali adalah seorang tasawuf, ahli di bidang ilmu tasawuf. Memang beliau juga ahli di bidang tasawuf. Jadi multi talenta. Makanya Imam Ghazali itu dinamakan dengan Hujjatul Islam. Ada dulu seorang ulama, kisah ini diceritakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kepada Ibnu Subki. Abu Hasan Asy-Syadzili bercerita begini kepada Ibnu Subki, aku dibukakan pintu gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ma'ruf, terkenal sebagai ulama besar pembuka thariqah Asy-Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, aku telah dibuka wahai Ibnu Subki pintu gaib sehingga aku melihat di situ bagaimana bentuknya surga, bagaimana bentuknya neraka. Dan aku dibukakan pintu gaib di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melihat Rasulullah. Di situ aku juga melihat Nabi Musa, aku juga melihat Nabi Isa.
Di situ aku melihat Rasulullah bertanya kepada Musa dan kepada Isa, ya Musa, ya Isa, apakah dari umatmu ada orang yang lebih alim daripada Imam Al-Ghazali? Apakah di umatmu ada orang yang bisa sealim Imam Al-Ghazali? Ghazali adalah umatku. Dijawab oleh Isa, dijawab oleh Musa, ya Muhammad, kami tidak punya umat yang lebih alim daripada Imam Ghazali. Ini yang cerita Imam Abul Hasan Asyadzili, subhanallah. Dulu Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ditanya oleh para ulama-ulama yang ada di sekitarnya. Karena Imam Ghazali ini punya cara yang unik dalam menulis kitab, dalam mengkaji kajian ilmu. Beliau ini punya cara yang unik. Dalam hal research, metodologi penelitian, ada yang namanya insider, ada yang namanya outsider. Dan itu dalam metodologi research baru ditemukan di abad milenial. Tapi Imam Al-Ghazali sudah melakukan media ini, sudah melakukan metode ini. Kemudian seperti halnya yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau punya metodologi research istiqra. Dan Imam Al-Ghazali punya metode riset insider dan outsider. Jadi kalau kita meneliti, bagi yang menulis skripsi, disertasi, ataupun tesis, itu pasti harus bisa memposisikan diri kapan berada di dalam, termasuk komunitas objek dalam penelitian, atau kapan juga bisa berada di luar sebagai penonton daripada sebuah objek penelitian. Kan begitu dalam kajian metodologi research. Itu Imam Ghazali. Ketika beliau ada di Yerusalem, tepatnya umur 29 tahun. Beliau mempelajari tentang filsafat barat, mempelajari tentang kajian agama Nasrani, kajian agama Kristen, kajian agama Katolik, Nasrani pada waktu itu namanya. Di situ Imam Al-Ghazali memposisikan dirinya sebagai saya ini adalah Isa. Memposisikan dirinya ini sebagai Nabi Isa, tapi bukan berarti kemudian dia mengaku sebagai Nabi. Enggak, mencermati betul, mendalami betul apa yang dialami oleh Nabi Isa ketika itu. Bagaimana Nabi Isa itu difitnah oleh para kaumnya. Jadi beliau merasakan betul tidak enaknya difitnah itu bagaimana, dituduh sebagai anak zina itu bagaimana, dituduh sebagai dan bermacam-macam. Ini dirasakan betul selama bertahun-tahun di Yerusalem. Kemudian beliau pindah lagi ke Irak, ke Ur. Di situ beliau ingin meneliti kajian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Di Ur, ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim, beliau pun juga merasakan bagaimana ini Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada para kaumnya, didalami betul. Ini Imam Ghazali. Sehingga di situ Imam Al-Ghazali betul-betul mendapatkan ilmu yang lahiriah dan juga batiniah, hakikatul ilmi betul-betul didapatkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam masalah filsafat ini beliau mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengharmoniskan antara filsafat barat dengan filsafat Islam. Saya mau ambil contoh satu hal kecil saja. Ketika filsafat barat itu mengatakan bahwa alam dengan Tuhan ini adalah satu kesatuan. Alam ini adalah bukti daripada adanya Tuhan. Dan Tuhan itu pun juga butuh alam. Karena yang namanya pencipta itu pasti butuh dengan hal yang dicipta.
Kalau kau mengatakan si A ini adalah Tuhan, maka bukti itu tentang ketuhanannya adalah ciptaannya. Berarti besok sampai kekal, sampai hari kiamat, yang namanya Tuhan itu pasti bersama dengan ciptaannya. Kalau seandainya ada Tuhan tanpa ciptaan, berarti itu bukan Tuhan beneran. Sehingga yang namanya matahari, yang namanya alam seisinya, itu nanti pasti kekal, karena itu menjadi bukti bagian daripada adanya Tuhan. Apa jawabnya Imam Al-Ghazali? Betul kamu mengatakan bahwasanya alam itu adalah bukti tentang adanya Tuhan. Tapi tidak selamanya ciptaan itu kekal, sama seperti halnya yang mencipta. Karena yang namanya pencipta itu bisa berbuat apa saja terhadap ciptaannya. Mau kemudian bisa, mau kemudian itu dikekalkan juga bisa. Ada kalanya kelak nanti di akhir zaman alam akan dimatikan oleh Allah sebagai sang pencipta, sehingga sang pencipta itu memiliki hak yang seluas-luasnya untuk ngapain aja kepada ciptaannya. Jadi ini salah satu hal terobosan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi beliau menerima, ada suatu hal yang diterima oleh Imam Al-Ghazali, tapi kemudian dibenarkan dalam satu sisi oleh Imam Al-Ghazali. Betul, alam itu adalah bukti akan keesaan Allah. Tapi bagaimana kita menyikapi kalau alam itu adalah ciptaannya Allah dan tidak kekal seperti halnya Allah. Ini Imam Al-Ghazali. Belum lagi masalah tasawuf. Imam Al-Ghazali itu muncul pada abad ke-5, akhir abad ke-5, awal abad ke-6, dan di situ sedang rame-ramenya tasawuf. 450 sebelum adanya torikoh baik itu Qadiriyah ataupun Syadziliyah. Imam Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jailani itu lahir pada tahun 471. Ulida radhiyallahu anhu bi Jilana wa hiya biladun mutafariqatun wa Tabaristan fi sanati 71 wa 400 471. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Al-Ghazali ini 450. Jadi sebelum ada kelas-kelas thariqah, Imam Al-Ghazali sudah ada. Waktu itu rame-ramenya thariqah, rame-ramenya pemikiran tasawuf, antara tasawuf yang batiniyah dengan lahiriyah, antara tasawuf dengan fikih. Di situ terjadi perbedaan pendapat itu begini. Ada satu ayat yang menjelaskan Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah, ketika akan sowan kepada Allah, ketika akan bertemu dengan Allah, walaupun toh yang pada akhirnya nggak kuat sampai ketemu Allah, Nabi Musa itu didhawuhi oleh Allah, ikhla'na alaika, ya kan? Copot itu 2 sandal kamu. Itu dalam kajian tasawuf dan kajian orang fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan copot 2 sandalmu. Ini kalau menurut orang-orang ahli zahir, ya yang dicopot itu ya kedua sandal. Kalau mau masuk ke masjid, panjenengan copot sepatu, copot sandal. Nabi Musa mau masuk, mau ketemu sama Allah, copot 2 sandal, ya sudah, tinggal itu sandal di luar. Tapi menurut ahli tasawuf, enggak. Yang dimaksud mencopot sandal itu adalah sesuatu yang kotor itu harus dilepas karena mau ketemu sama Allah. Sandal itu tempatnya di bawah. Sandal itu yang pertama kali ketemu dengan kotoran, sehingga apa-apa yang kotor di dalam tubuh kalian harus dicopot ketika akan bertemu dengan Allah. Ini perbedaannya sangat-sangat rumit. Tapi di situ oleh Imam Al-Ghazali diharmoniskan.
ya wis dienggo loro-lorone lek arepe ketemu karo Allah, ayo yang namanya lahiriah yang kotor juga dicopot, batiniah yang kotor pun juga dicopot. Karena itu memang adab untuk bertemu dengan Sang Khalik. Ini suatu hal yang sangat-sangat baru dirasa pada waktu itu, mengharmoniskan kedua belah kubu yang berseteru pada waktu itu. Dan sekarang kita dihadapkan dengan salah satu kitab beliau. Ini di pondok pesantren dikaji, ya. Hampir semua pondok pesantren pasti mengkaji kitab ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Saya akan memulai kajian kitab ini dari awal, tepatnya dari Al-Qismu Al-Awwal. Al-Qismu Al-Awwal fi Ta'at. Tapi sebelumnya saya akan membacakan muqaddimah daripada kitab ini sebagai khutbatul kitab. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Di dalam khutbatul kitab di situ dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah, akan tetapi dia tidak tambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak tambah dari Allah kepadanya kecuali jauh dari Allah. Dia akan semakin jauh dari Allah. Ilmu bertambah, hidayah tidak bertambah, bahaya. Disampaikan dalam satu hadis, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Sesungguhnya orang yang paling banyak, paling payah, paling dahsyat azabnya kelak nanti di hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak memberikan kemanfaatan. Dia tidak punya ilmu yang manfaat. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan malah dalam satu hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimun lam ya'mal bi'ilmihi uqiba qabla ubadil awsan. Apabila ada seorang alim kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menyiksa orang tersebut sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Jadi ilmu itu adalah amanat untuk kita, dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, melakukan segala sesuatunya tanpa ilmu. Payah lagi adalah orang yang punya ilmu tapi ilmunya dibuat untuk kejahatan. Ini yang namanya orang kalau nyuri jemuran itu, waduh, masya Allah, di desa itu kalau nyuri jemuran bonyok-bonyok tenanan gitu. Tapi lain halnya dengan mereka yang mencuri pakai sistem ilmiah, pakai metode ilmiah. Yang dicuri itu miliaran, bahkan triliunan, dengan ilmu kelas tinggi. Wih, ini masya Allah, betul adab di dunia seakan-akan kecil, nggak seperti diantemi di kampung. Tapi kelak nanti di akhirat ini adabnya paling gede ya orang ya seperti ini. Marartu lailatan usriya bi ila sama bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqarid minan nar. Fakultu man antum, faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Rasulullah pernah suatu ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, ditemukan oleh Allah dengan seorang yang digergaji itu lisannya, yang mana lisannya disobek-sobek. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa kalian?
Mereka bisa menjawab, aku adalah orang-orang yang dulu memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Tapi orang berbuat kebaikan karena perintahku, aku malah berbuat sebaliknya. Aku justru yang melanggar perintah-perintah itu. Ini juga memiliki, Masya Allah, azab yang luar biasa. Orang yang suka perintah tapi nggak melakukan perintahnya. Ini maksudnya bukan pimpinan yang memerintah kepada bawahan, bukan. Ini adalah seorang yang berani berdakwah, seorang yang beralim, memposisikan dirinya sebagai seorang juru bicara Tuhan, tapi kemudian pada hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Ingatlah wahai para pendakwah, ingatlah orang yang selalu berpegangan dengan mik. Ketika kau mengatakan sesuatu, maka berarti kau adalah orang yang paling berani mendekati api neraka. Jadi apa namanya? Ajra'uhum ilal fatwa, ajra'uhum ilal nar. Orang yang paling berani dalam berfatwa, orang yang paling berani dalam berdakwah, itu adalah orang yang paling berani dengan api neraka. Ini resikonya orang yang berdakwah ini ketok enak gitu kan, ketok piye enak, dipandang banyak orang, viral di mana-mana. Jangan dipandang itunya. Orang yang berani berfatwa, orang yang berani berdakwah, bicara masalah agama di depan umat, ini adalah orang yang paling berani dengan api neraka. Artinya kepleset ini loh yang bikin dia itu kemudian berani dengan api neraka. Salah sedikit omong, salah ambil referensi, salah ambil fatwa, berbahaya bagi dirinya. Maka enak begini saja lah, nggak viral-viral, nggak usah terlalu serius, santai-santai saja. Saya juga niatnya nggak memberi pengajian, saya niatnya mengajikan diri saya sendiri. Sampean kalau merasa ada manfaatnya ya ambil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini tentang ilmu yang sedikit disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Kita masuk saja langsung pada al-qismu al-awwal. Berbicara masalah taat. Al-qismu al-awwal fit taat. Sampai jam berapa ini Pak Luki? 8:30. Berarti kurang 1 jam lagi. I'lam anna awamirallah ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintahnya Allah itu ada 2. Ya. Perintah-perintahnya Allah itu ada 2. Ada faraid, ada nawafil. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Perintah itu ya 2 itu toh. Kalau enggak fardu ya sunnah. Ya. Kalau yang mubah itu bukan termasuk perintah syara'an, bukan termasuk perintah dari sisi syariat. Fal fardu ra'sul mal. Fardu atau wajib itu adalah ra'sul mal, atau bisa dikatakan sebagai modal utama. Ra'sul mal. Wa bihi tahsulun najah. Dengan modal utama itu kita bisa mendapatkan kemenangan, kita bisa mendapatkan kesuksesan. Orang kalau sudah punya modal, dia bisa sukses. Jaminan katanya. Tapi tergantung jahitannya ke depan bagaimana. Ya kan? Wa nabluhu ar-ribhu. Sedangkan sunnah itu adalah laba. Wa bihi al-fawzu bidarajat. Dengan laba kita bisa sukses menggapai derajat yang lebih tinggi. Artinya bagaimana? Dalam hal beribadah, kita ini dihadapkan dengan 2 hal. Dihadapkan pada 2 hal. Yang pertama wajib, yang pertama sunnah. Panjenengan betul melakukan perkara fardu, melakukan perkara yang sunnah, selamat, iya benar. Aku sholat baik, sholat 5 waktu, cukup apa enggak? Cukup. Aku tak poso baik, poso Ramadan tok,
Cukup, selesai sudah kewajiban Anda. Itu memang modal. Dengan itu pun juga berhak untuk mendapatkan apa yang diinginkan, surganya Allah semisal. Tapi yang namanya pangkat, dia tidak akan memiliki naiknya pangkat, dia tidak akan memiliki naiknya derajat. Karena sunnah, perkara sunnah inilah yang dinamakan dengan ar-ribhu, inilah yang dinamakan dengan laba. Dan itu nanti yang bisa menaikkan pangkat kita. Dalam masalah jual beli, kalau cuma sekedar punya modal, balik modal, selesai sudah. Tapi kalau kita bicara masalah jual beli, kita pasti memikirkan ar-ribhu, memikirkan laba. Aku punya modal sekian, kalau cuma dodolan balik modal, memang selesai permasalahan. Tapi nggak nyaman dong, tapi nggak enak dong kalau seandainya tidak punya laba. Nah, dalam hal beribadah sama. Kita punya modal, kemudian kita pun juga harus untung, harus laba. Dan dalam hal beribadah, laba itu kita dapatkan ketika kita melakukan sunnah. Sholat 5 waktu modal, iya, cukup. Tapi kalau kita mau dapat laba, lakukan sholat sunnahnya, lakukan sunnah wudunya, lakukan sunnah dalam sholat itu. Puasa modal, betul. Kalau kamu mau laba dalam berpuasa, lakukan sunnahnya. Senin Kemis lakonono. Sunnah dalam berpuasa lakukan, baru kamu nanti dapat laba dalam modal dalam ibadah fardu kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada'i maftaratuhu alaihim. Seorang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala jauh, ada orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi dia melakukan ibadah sunnah itu seperti dia melakukan ibadah wajib. Artinya sungguh dia sungguh dia itu berijtihad, sungguh dia itu semangat dalam melakukan ibadah sunnah. Layaknya dia melakukan ibadah wajib. Senang Senin Kemis, senang sholat sunnah. Seakan-akan gak enak kalau seandainya itu gak melakukan sholat sunnah. Dan perasaan seperti ini terkadang muncul. Kalau jenengan habis sholat fardu, biasanya sholat sunnah, habis sholat fardu kok suatu ketika pelencing lungo, tidak melakukan rawatib, tidak melakukan sholat sunnah, seakan ada yang hilang. Kok ada yang aneh ya? Kita terkadang merasakan hal seperti itu. Terkadang, tapi nggak sering. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Nah, ini kalau sudah dicintai oleh Allah, wah, ini suatu hal yang sangat-sangat super istimewa, dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu berjanji akan mencintai orang yang orang tersebut melakukan ibadah sunnah dengan berijtihad, dengan sedaya upaya melakukan ibadah sunnah, seakan-akan dia itu juga melakukan ibadah yang wajib. Nah, ini pasti dia akan mendapatkan satu predikat, mendapatkan satu predikat sebagai kekasih Allah,
Kalau sudah jadi kekasih Allah berarti siap dengan segala sesuatunya. Termasuk diantaranya Rasulullah itu dawuh, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang, maka Allah itu pasti akan mengetes sedalam apa cintanya. Sama seperti halnya ketika ada seorang punya kendaraan, ketika orang punya pacar, pasti dia itu ngetes sebesar apa kendaannya itu cinta kepada dirinya. Akhirnya terkadang laki-laki itu pura-pura kalau datang terlambat ketika diajak janjian. Muring-muring itu sebenarnya laki-laki kan sengaja kan seperti itu kan. Coba sih aku tak terlambat. Dia itu muring-muring atau enggak gitu. Kadang itu enggak setia. Itu saya yakin kalian sebagai seorang laki-laki ini mungkin ketidaksetiaan itu sebagai pengetesan, menguji ya, kepada seorang perempuan. Kira-kira cobalah, aku tak setia, ini sebagai bentuk ujian. Kira-kira dia itu marah apa enggak sih? Jadi ini adalah alasan agar kita ini selalu raket dengan si dia, itu seperti itu. Kita anggap penyelewengan yang kita lakukan ini sebagai bentuk ujian untuk dirinya, karena kita terlalu cinta kepada dirinya gitu. Ini, nah Allah itu juga sama. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, coba tak tes. Hambaku ini senangi tenanan opora. Akhirnya oleh Allah diberikan itu yang namanya ibtila, diberikan itu yang namanya cobaan. Kalau dia betul-betul cinta kepadaku, dia cinta kepadaku, coba tak melarat nih, sing pancet sholat orang gitu loh. Coba dia itu cinta sama aku apa enggak, dicoba oleh Allah. Kekasihnya dihilangkan oleh Allah, bojone dicukup karo Gusti Allah. Coba ayo sik sholat orang, lu kok sik sholat? Coba nih, anaknya dicukup karo Gusti Allah. Macam-macam cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang semuanya itu adalah ibtila, semuanya itu adalah cobaan, semuanya itu adalah ujian untuk kita. Maka tetap semangat, karena kita ini diuji oleh Allah. Ini iki kula ngomong iki yo ngomong di bawah aku dhewe. Buat rasane itu. Ini kalau sudah dicintai oleh Allah, siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk dalam hal konsekuensi yang enak gitu loh. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya berarti kita itu bahkan kalau tidak berdoa kepada Allah, Allah tahu apa yang kita mau. Karena orang itu kalau sudah punya rasa cinta kepada seseorang, mau minta itu sungkan. Betul? Betul. Gak enak, gak usah jaluk. Tapi kalau orang itu sudah dicintai, pasti akan terasa butuh opo itu gak usah jaluk, tak lengkapi. Jadi kalau masalah orang berumah tangga jaluan, itu namanya belum nyatu, gitu loh. Paham? Paham betul? Kalau ada dua insan katanya saling mencinta antara satu dan yang lain, tapi kok jaluk-jaluan? Ya, ini masih bukan cinta yang tingkat tinggi. Cinta yang tingkat tinggi itu rasa jaluk itu diwenehi, gitu loh. Dan cinta yang tinggi itu tanpa disinggung itu wis menehi, tanpa dikasih tahu sudah tahu apa yang akan dibutuhkan. Ini cinta yang tinggi. Makanya banyak sekali para ulama, para aulia, lek ndonga gak suwi-suwi, lek ndonga gak sampai nangis-nangis. Karena ketika dia mengenadahkan tangan kepada Allah, dia itu malu, ya Allah aku urip kok njaluk ae to. Gitu. Tapi Allah itu tahu. Allah itu tahu, Maha tahu. Ketika dia tidak menengadahkan tangan dalam keadaan apa saja, dia pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada dasarnya? Lu iki dadi nang kitab iki begini. Masya Allah. Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku cinta dengan seseorang, maka aku akan menjadi
pendengarannya, di mana dia mendengarkan pakai pendengaran itu. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, di mana dia akan melihat dengan memakai penglihatan itu. Wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lisannya, di mana dia akan berbicara pakai lisan itu. Wa yadahu allati yabtishu bihi, dan aku akan menjadi tangannya, di mana dia bekerja, di mana dia menggerakkan tangannya pakai tangan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, di mana dia melangkahkan kaki pakai kaki itu. Coba, Allah akan menjadi semua anggota tubuh kita. Allah akan menjadi penglihatan kita. Allah akan menjadi telinga kita. Allah akan menjadi tangan kita. Allah bahkan akan menjadi kaki kita. Ini kalau kita sudah dicintai oleh Allah, menyatu dengan kita. Menyatu dengan kita. Makanya orang yang menafsiri jauh tentang hadis ini, ketika dia dipanggil oleh orang, "Woi, panggil, saya mau ketemu sama Siti Jenar." Jawab Siti Jenar apa? Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Kemudian lapor lagi ke mana? Lapor lagi ke Dewan Wali. Katanya nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tuh, ya wis lek ngono Allah celuk ini. Ya Allah diceluk ini. Tapi ini kan hanya sekedar siasat saja agar dia mau dipanggil oleh Dewan Wali. Ya wis, Siti Jenar gak enek, Allah dipun timbali. Ini Allah iki timbali. Ya hanya siasat saja. Wis, sing enek Siti Jenar, saya dibalik, bolak-balik. Ini loh, karena memang sudah merasa menjadi satu. Masalah benar atau tidak, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kafir indan nas, mukmin indallah. Wallahu a'lam. Terjadi banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi fokus kita adalah ketika kita menjadi al-mahbub, ketika kita menjadi kekasih Allah, maka Allah itu akan selalu menyertai kita. Makanya apa yang kita butuhkan Allah selalu tahu. Apa yang menjadi hajat kita Allah selalu tahu. Ini kalau kita posisinya sudah menjadi al-mahbub. Dan salah satu syarat untuk menjadi al-mahbub, salah satu syarat untuk menjadi kekasihnya Allah apa? Ojo cuma nglakoni ibadah fardhu tok. Mentang-mentang wis salate genep 5 wektu, wis sombonge gak karuan. Iki lho aku. Belum. Baru puasa 1 bulan penuh, wih, koyo top-topan dewe. Belum. Sunnahnya itu lakukan, baru kalian bisa diposisikan oleh Allah sebagai al-mahbub atau orang yang dicintai oleh Allah. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hini tumsi ila hini tusbih. Kamu tidak akan bisa sampai kepada perintah-perintahnya Allah dengan melakukan segala perintah-perintahnya Allah kecuali dengan menjaga hati kalian, menjaga tingkah laku kalian, menjaga semua anggota tubuh kalian, di setiap nafas kalian, di setiap detik dan detak jantung kalian, mulai dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, 24 jam. Kalau perlu kurang 24 jam, tambahi 26 jam. Semuanya harus muraqabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadhatika wa khatawatika wa sa'iri sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhalatatika
wa khalawatika mutaraddidun baina yaday. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hati kita, melihat tingkah laku kita, dimanapun kita berada, diam kita, gerak kita, kita selalu dalam pantauan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah akan luput. Delik onang di lek sing jenenge mati ya mati. Delik onang di kelakuan Allah becik ke titik, Allah ketahui. Pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadallahi ta'ala. Kalau Allah Maha mengetahui, setiap detak jantung kita diketahui oleh Allah, setiap tingkah laku kita diketahui oleh Allah, maka kewajiban kita adalah beradab, berakhlak kepada Allah, baik itu secara lahiriah ataupun batiniah. Banyak orang itu yang berakhlak hanya dari sisi lahiriah saja. Nggak ada orang sikat. Mumpung sepi sikat. Lisannya ngomong yang baik-baik, lahiriah, lisan lahiriah. Hatinya orang dia nggak tahu kok apa yang ada di dalam hatiku. Orang itu jijik aku lihat dia. Kewajiban kita adalah ta'addab baina yadallah zahiran wa batin. Kita beradab kepada Allah secara lahir dan juga secara batin. Ta'addubul abdi adzalil al-mudrib fi hadratil jabbar al-qahar wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka wa lan taqdiru ala dzalik illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min subahika ila masaika fa'azghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastauqid min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Maka dari itu arahan daripada Imam Al-Ghazali untuk kehidupan kita mulai dari pagi sampai ketemu pagi lagi, yuk dipenuhi dengan yang namanya doa, dipenuhi dengan yang namanya wirid, dipenuhi dengan yang namanya zikir, dipenuhi ini kegiatan-kegiatan kita agar tidak sepi dari ketiadaan akhlak secara lahiriah dan batiniah. Ini nanti sampai ke depan akan dituturkan oleh Imam Al-Ghazali. Adab kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Dan apa yang kita baca ketika kita bangun tidur, setiap melakukan rutinitas kita, apa yang akan kita baca dan apa yang harus kita lakukan, sebaiknya bagaimana adab kita, ini nanti akan diatur di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini kitab yang berbicara tentang fikih sekaligus tasawuf, fikih sekaligus tasawuf. Jadi insya Allah akan dapat dua-duanya, kajian fikih kita dapat, kajian tasawuf pun juga kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada barokah dan manfaatnya untuk kita semuanya dan semoga bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika wa ghfir lana dhunubana
wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Reza Ahmad Said atau Gus Reza, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah Lirboyo Kediri, tentang kajian kitab Hidayatullah bagian pertama terkait hakikat taat. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita amalkan secara istiqomah. Dan dapat kami beritahukan bahwa telah disediakan sarapan oleh panitia di belakang, dan bagi yang berpuasa demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.